Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini akan dibahas mengenai metode transportasi yang mana nanti juga akan dibahas terkait langkah-langkah pemecahan masalahnya menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, kemudian Least Cost Corner, dan juga metode aproksimasi Vogel atau FAM. Yang pertama, kita akan membahas apa itu masalah transportasi. Masalah transportasi itu merupakan salah satu bentuk persoalan dari program linier. Kemudian dia merupakan metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Kemudian masing-masing sumber dia memiliki kapasitas pengiriman tertentu dan juga untuk masing-masing tempat tujuan dia juga memiliki batasan permintaan tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri khusus dalam permasalahan transportasi. Yang pertama, dia memiliki sejumlah sumber atau daerah asal dan sejumlah tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan itu besarnya tertentu. Kemudian komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan itu besarnya sesuai dengan permintaan. Kemudian ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan itu besarnya juga tertentu. Kemudian lanjut, berikut ini merupakan ilustrasi masalah dari metode transportasi. Berdasarkan gambar berikut ini, di mana pabrik sumber dia memiliki kapasitas maksimal produksi, kemudian nantinya dia akan mengirimkan produknya ke beberapa gudang tujuan dengan melihat permintaan maksimal dari si gudang tersebut. Kemudian lanjut ke langkah-langkah pemecahan masalah transportasi. Di sini untuk langkah-langkahnya yang pertama merumuskan masalah, biasanya dalam bentuk tabel, dan kemudian menentukan alokasi pengiriman, selanjutnya tes optimasi sampai diperoleh nilai yang optimal. Dan lanjut, berikut ini merupakan langkah pemecahan awal dengan metode Northwest Corner atau metode sudut barat laut. Pada metode ini digunakan untuk mengalokasikan pendistribusian barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri atas. Jadi sel 1, 1. Jadi dari kolom ke 1, baris ke 1. Langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Dan berikut ini merupakan contoh kasus yang akan kita coba kerjakan menggunakan metode Northwest Corner. Di sini terdapat 3 buah pabrik yang terletak di Makassar. Dia memiliki kapasitas produksinya sebesar 100 unit, kemudian di Balikpapan sebesar 75 unit, kemudian di Belawan dia memiliki produksi sebesar 120 unit. Kemudian pihak manajemen perusahaan dia menentukan masalah dalam mentransfer produk-produknya ke 3 agen yang terletak di Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Dengan permintaan masing-masing yaitu sebanyak 80 unit, 100 unit, dan juga 120 unit. Nah, permasalahan di atas dapat kita selesaikan dengan metode transportasi dengan catatan bahwa biaya-biaya transportasi masing-masing dari sumber ke gudang itu sudah diketahui. Jadi langsung saja di sini sudah diketahui bahwa biaya masing-masing dari asal Makassar mengirimkan ke Jakarta, dia memiliki biaya sebesar 5, ke Semarang sebesar 4, ke Surabaya sebesar 7, dan seterusnya. Dan di sini sudah terlihat juga bahwa permintaan maksimal yang diminta dari Jakarta dia sebesar 80, Semarang sebesar 100, kemudian Surabaya sebesar 120. Dan di sini adalah kapasitas. Jadi kapasitas si pabrik dapat memproduksinya sebesar 100,
kemudian Balikpapan sebesar 75, kemudian Belawan sebesar 125. Kemudian lanjut ke di sini kita menentukan solusi awal dengan Northwest Corner, yang mana tadi Northwest Corner dia memfokuskan pengerjaan dari sisi kiri atas, yang mana kita lihat di kolom pertama, baris pertama. Di sini sudah terisi sebesar 80. Untuk melihatnya, kita caranya melihat kapasitas maksimal yang diminta dari Jakarta. Di sini ada 80, langsung kita masukkan ke sini. Kemudian setelah di sini kotak pertama, baris pertama, kolom pertama sudah terisi, kita lanjut jalan ke kanan. Kemudian setelah ke kanan, nanti kita ke bawah, ke kanan lagi, seterusnya sampai semua kotak terpenuhi. Tapi di sini nanti catatannya adalah tidak semua kotak ada isinya. Jadi ada kotakan yang dia tidak dikirimkan oleh si kotak asal. Dan di sini setelah kita menentukan Makassar, dia mampu mengirimkan ke Jakarta sebesar 80. Kemudian kita lihat kota kedua, bahwa Semarang dia memiliki permintaan maksimal 100. Sedangkan kita lihat di sini kapasitas Makassar, dia hanya memiliki kapasitas produksi sebesar 100. Berarti sisanya adalah 20. Berarti di sini 20 dikirimkan ke kota Semarang. Kemudian lanjut ke sini, karena di sini melihat bahwa kapasitas yang mampu dikirimkan kota Makassar itu sudah habis, maka di sini kosong. Kemudian kita lanjut ke bawah, kita melihat bahwa kota Balikpapan, dia memiliki kapasitas 75, tapi di Jakarta dia memiliki permintaan sebesar 80 dan sudah terpenuhi, berarti di sini kosong, kosong, berarti di sini nanti juga kosong, karena jika dilihat ke bawah, dia sudah terpenuhi. Dan kita lihat di sini, kita lihat ke samping, dia juga sudah terpenuhi. Kemudian kita masuk ke kotakan yang selanjutnya, yaitu Balikpapan ke Semarang. Kita lihat bahwa tadi sudah ada sebesar 20 dikirimkan oleh Makassar. Kemudian melihat bahwa dia memiliki permintaan sebesar 100. Berarti di sini kita isi, oh ya, kenapa di sini 75, kenapa tidak 80? Kita lihat lagi bahwa Balikpapan juga hanya memiliki kapasitas sebesar 75. Jadi sebesar 75 ini langsung dialokasikan ke kota Balikpapan ke Semarang. Sehingga di sini nanti harusnya juga kosong, karena Balikpapan sudah mengirimkan semua produksinya ke kota Semarang. Selanjutnya kita lanjut ke bawah, dia kosong. Selanjutnya ke kanan, kita lihat tadi Semarang memiliki permintaan sebesar 100, sedangkan yang dikirim baru sebanyak 95, berarti masih kurang 5. Jadi kini di sini kita isi 5 dengan melihat bahwa Kota Belawan mengirim ke Surabaya, dia memiliki kapasitas sebesar 125. Yang mana sisanya berarti ditaruhnya di sini, 120, dan ternyata memang sudah pas karena permintaan dari Surabaya dia sebesar 120. Solusi awal kemudian di sini solusi awalnya dengan metode Northwest Corner menghasilkan nilai Z-nya, yaitu kita hitung dengan kotakan yang terisi. Kita hitung produk yang dapat dia kirim dikalikan dengan harga atau biaya dari pengiriman sebesar 80 dikali 5 untuk baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya hingga 120 dikali 8, sehingga menghasilkan solusi awal dengan metode Northwest Corner sebesar 1.710. Ini biaya yang dikeluarkan dengan metode Northwest Corner. Kemudian kita lanjut dengan metode least cost corner, yaitu metode biaya terkecil. Di sini prinsipnya adalah dia memberikan prioritas pengalokasian pada tempat yang memiliki satuan ongkos terkecil. Jadi dia melihat
mengalokasikannya dengan melihat kotakan dengan ongkos terkecil. Jadi berbeda dengan tadi, bahwa yang tadi itu harus melihat dari pojok kiri atas, kemudian berjalan ke kanan, kemudian ke bawah. Kalau yang dengan list cost corner, dia dengan satuan ongkos terkecil. Nah, jika ongkos terkecilnya lebih dari satu, jadi jika kotakan 1 dan kotakan 2 memiliki sama-sama ongkos, pilih secara sembarang. Kemudian silang baris atau kolom yang dipenuhi seperti metode sudut barat laut. Nah, jika baik kolom maupun baris sudah terpenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Nah, ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolomnya tersilang. Nah, dari contoh soal metode Northwest Corner tadi, bagaimana jika diselesaikan dengan metode biaya terkecil atau least cost corner? Langsung kita ke pembahasan. Dan berikut ini merupakan tabel solusi awal dari least cost corner, di mana tadi kita melihat bahwa di sini kita harus memprioritaskan atau melihat dari kotakan yang memiliki satuan ongkos terkecil. Kita lihat bahwa dari ongkos 5476329198, di sini nilai ongkos yang paling kecil adalah nilai 1, ada di kotakan Belawan ke Jakarta atau dari kolom pertama baris ketiga. Nah, dari sini kita melihat bahwa permintaannya sebesar 80, tapi kapasitasnya sebesar 125. Maka kita ambil yang paling kecil yaitu 80, kita taruh di sini. Otomatis untuk peluang ke BPP ke Jakarta itu sudah tidak ada, kemudian Makassar ke Jakarta juga sudah tidak ada. Karena jika di sini masih terisi, maka dia akan melebihi batas permintaan. Kemudian melihat ongkos terkecil kedua ada pada BPP ke Surabaya sebesar 2. Di sini kita melihat bahwa kapasitas maksimal sebesar 75 dan permintaannya 120. Maka kita ambil nilai yang terkecil. Maka nilai 75 kita masukkan ke kotakan BPP Surabaya. Otomatis peluang yang ada di sini juga sudah habis. Karena melihat kapasitas dari BPP. Selanjutnya untuk ongkos terkecil yang ketiga selanjutnya ada di kotakan Makassar ke Semarang sebesar 4. Di sini kita juga melihat bahwa permintaannya 100, kemudian kapasitasnya juga 100. Otomatis nilai 100 kita masukkan di sini dan peluang untuk Belawan ke Semarang juga sudah tidak ada. Lanjut, kemudian ongkos yang selanjutnya terkecil ada pada Belawan ke Surabaya sebesar 8. Kita lihat bahwa Surabaya tadi sudah ada 75 di kotakan atas, maka sisanya sebesar 45 kita taruhkan di sini. Setelah kita lihat juga bahwa Belawan ke Surabaya ditambah Belawan ke Jakarta, dia sudah tidak melebihi batas kapasitas dari si produksi Belawan. Jumlahnya sebesar 125. Nah, setelah kotakan semua terisi, maka langkah selanjutnya sama dengan yang tadi, kita kalikan nilai ini dengan biaya dari si Belawan ke Jakarta dan seterusnya, yaitu 80 dikali 1, kemudian 75 dikali 2, kemudian 100 dikali 4, dan 45 dikali dengan 8, menghasilkan nilai sebesar 990. Dan harga ini jauh lebih minim atau lebih murah jika dibandingkan dihitung dengan Northwest Corner.
Kemudian metode yang ketiga yaitu aproksimasi Vogel. Nah, setelah kita tadi sudah mengetahui nilai dari metode Northwest Corner dan juga Least Coast Corner, kemudian kita coba dengan metode aproksimasi Vogel. Nah, metode aproksimasi Vogel itu merupakan pengembangan dari metode stepping stone dan metode Modi, yang mana metode stepping stone dan metode Modi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada kemudahan, kemudian kecepatan, dan juga ketepatan perhitungan. Metode ini juga memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut maupun least coast corner, karena hasilnya nanti bisa dikatakan lebih mendekati optimum. Berikut ini penjelasan langkah-langkah, namun kita langsung menuju ke studi kasusnya. Dari perusahaan XYZ, perusahaan XYZ yang berkantor di pusat Jakarta, dia memiliki 3 buah pabrik yang terletak di Makassar, kemudian Balikpapan, dan juga Belawan. Dengan kapasitas produksinya masing-masing sebesar 70 ton, kemudian 55 ton, dan 75 ton. Nah, di samping itu perusahaan tersebut dia memiliki agen sebanyak 5. Ada di Jakarta, kemudian di Bandung, kemudian di Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Masing-masing dia memiliki permintaan sebesar 30 ton, kemudian 20 ton, 35 ton, 75 ton, dan juga 40 ton. Setelah kita mengetahui soal cerita atau permasalahan yang dihadapi, kita buat formulasi masalah ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya, setelah kita mengetahui biaya, kita bentuk formulasi masalah seperti berikut. Di sini sudah terisi juga biaya transportasi dari masing-masing kota ke kota tujuan. Di sini Makassar ke Jakarta sebesar 25. Di sini biaya kita taruh pada pojok kanan atas, masing-masing sudah berada pada tempat pojok kanan atas, yang nanti kita akan mencari nilai X, di sini X11, sini X12, 13, dan seterusnya hingga X335. Yang masing-masing nanti kita akan mencari nilainya sebesar apa dengan tetap memperhatikan jumlah permintaan dan juga jumlah kapasitasnya. Di sini langkah penyelesaian masalahnya, yang pertama kita kembali ke prinsip awal, yaitu kita mencari selisih 2 biaya pengiriman terkecil dari setiap baris atau kolom. Kemudian kita pilih baris atau kolom dengan selisih biaya terbesar. Jika ada 2, selisih yang terbesar kita pilih sembarang. Jadi setelah kita mencari ongkos biaya terkecilnya 2, kemudian kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, kita lihat selisih mana yang paling besar, itulah yang kita pilih. Dan jika ada 2 selisih terbesar yang sama, kita pilih salah satu saja dengan pilihan yang sembarang. Tidak harus ke kolom ataupun ke baris. Kemudian yang ketiga, kita mencari titik tolak alokasi dengan cara melihat pada baris atau kolom yang terpilih. Kemudian kita nanti di situ mengisikan biaya pengiriman terkecil dengan isi yang sebesar-besarnya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita ulangi langkah 1 sampai persediaan habis dan kebutuhan terpenuhi. Jadi kita lihat nanti langkah 1, 2, 3 akan terus berproses, akan terus kita gunakan sampai si persediaan habis kemudian kebutuhan terpenuhi. Seperti apa? Langsung saja kita ke contohnya. Di sini tadi kan kita sudah memiliki biaya dari masing-masing kota asal ke masing-masing kota tujuan. Nah, dari situ kita tambahkan lagi. Nah, di sini kan ada permintaan dan juga kapasitas sudah tersedia sesuai soal cerita.
Di sini kita tambahkan satu baris dan juga satu kolom. Satu baris di sini isinya selisih biaya, jadi nanti selisih biaya per kolom dan juga di sini selisih biaya per satu baris ini. Langsung kita coret-coret. Nah, langkah pertamanya gimana? Kita mencari biaya, dua biaya terkecil, kemudian kita kurangkan. Pertama, di sini kan ada 25, 20, 45, 35, dan juga 10. Nah, dua biaya terkecil yaitu 10 dan juga 20. 20 dikurangi 10 berarti selisih pertama yaitu 10. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke baris kedua yaitu di sini terdapat biaya 15, 45, 20, 30, 30. Kita lihat dua biaya terkecil ada di 15 dan juga 20. Berarti di sini 20 dikurangi 15, kita masukkan ke sini. Yang pertama 5. Kemudian kita masuk ke baris ketiga. Kita lihat dua biaya terkecil ada pada 15 dan juga 20. Berarti kita kurangkan lagi. Di sini 20 dikurang 15 berarti nilainya adalah 5. Setelah baris sudah selesai, kita masuk ke kolom. Kita lihat ke bawah, ke kolom. Kolom pertama, selisih biaya, dua biaya terkecil yaitu selisih dua biaya terkecil yaitu 15 dan juga 25. 25 dikurangi 15 berarti di sini kita isikan 10. Nah, setelah 10 kita masuk ke kolom kedua. Kolom kedua kita lihat dua biaya terkecil ada pada 20 dan juga 25. Berarti di sini kita cari selisihnya 25 dikurangi 20 nilainya 5. Maaf. Kemudian kolom ketiga ada 20 dan juga 45. Berarti 45 dikurangi 20 yaitu 25. Nah, di kolom keempat kita melihat dua biaya terkecil ada pada 15 dan juga 30. Berarti 30 dikurangi 15, hasilnya 15 selisihnya. Kemudian di kolom keempat, kita lihat biaya terkecil ada pada nilai 10 dan juga 20. Berarti di sini selisih biayanya ada 10 di kolom keempat. Nah, setelah ini masih masuk ke proses yang pertama, kita masuk ke proses kedua setelah kita mendapatkan selisih biaya dari masing-masing kolom dan juga baris. Di sini kita lihat bahwa ada selisih biaya sebesar 10, 5, 5, 10, 5, 25, 15, 10. Kita langkah kedua mencari selisih mana yang paling besar. Kita lihat selisihnya ada di angka 25. Berarti kita pengerjaannya dimulai dari kolom ketiga, yaitu di sini. Berarti setelah kita mendapatkan selisih biaya terbesar, langkah selanjutnya kita lihat dari kolom ini biaya mana yang paling terkecil. Berarti ada di 20. 20 adalah nilai biaya terkecil. Berarti kita cari dulu di sini isinya. Kita isikan dengan melihat kapasitas dan juga permintaan. Kapasitasnya di sini ada 55, sedangkan permintaannya hanya 35. Berarti kita isikan nilai paling minimum, yaitu 35.
35, jika kita lihat dalam satu baris, berarti belum memenuhi. Berarti di sini, di sini, di sini, di sini masih ada peluang untuk terisi. Sedangkan kalau kita lihat kolom, berarti di sini harusnya logikanya sudah tidak terisi. Kalau terisi, berarti jumlah permintaannya akan melebihi 35. Nah, langkah yang selanjutnya, karena yang terisi masih satu, sedangkan masih banyak lagi, kita ulangi. Kita ulangi lagi seperti langkah yang pertama, sampai si sel atau kotakan-kotakan biaya ini habis terisi dan juga habis tersilang. Nah, berikut hasil akhir dari penyelesaian dengan metode FAM. Di sini saya tuliskan singkatnya saja karena prosesnya masih sama dengan langkah yang awal tadi. Kita pertama mencari dua biaya terkecil dari masing-masing baris dan juga masing-masing kolom. Setelah kita menemukan biaya terkecil dari keduanya, kita kurangkan, kemudian kita masukkan di sini. Nah, di sini kenapa saya kasih slash? Di sini maksudnya yang pertama, iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, dan seterusnya, sampai sel yang ada warna abu-abu ini terisi atau terpenuhi semua. Jadi di sini maksudnya iterasi pertama kita mendapatkan nilai 10, 5, 10, 5, 25, 15, 10. Kita lihat mana selisih terbesar, kemudian nanti kita kerjakan yang memiliki selisih terbesar. Di sini tadi kan terbesarnya 25, berarti di sini kita kerjakan biaya terkecil yang mana dari 45, 20, dan 50. Jadi, saya coret-coret. Jadi, setelah kita mendapatkan angka 25, selisih terbesar, kita fokus untuk mengerjakan yang ada pada sini, di sini. Kita fokus di sini. Kemudian kita cari biaya mana yang paling kecil, yaitu ada di 20. Berarti kita kerjakan hanya di kotak ini saja dulu, yang pertama. Setelah kita memperhatikan kapasitas dan juga permintaan, kita di sini mendapatkan nilai, yaitu 35. Berarti logikanya di sini silang-silang. Ini iterasi yang pertama. Kemudian kita lanjut dengan iterasi kedua. Masih sama langkahnya, tapi yang disilang dan yang sudah terisi tidak kita kerjakan. Kita anggap dia sudah selesai. Berarti kita lihat di sini ada 25, ada 20, kemudian ada 35 dan juga 10. Berarti 10 dan juga 20 kita kurangkan menjadi hasilnya iterasi keduanya senilai 10. Di sini juga sama, baris kedua, kita lihat bahwa yang terkecil adalah 15 dan juga 30. Berarti selisihnya adalah selisih iterasi kedua yaitu 15. Begitu, di sini iterasi kedua senilai 5. Kemudian iterasi kedua kita enter ke bawah saja dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Kenapa cuma ada 2 iterasi? Ada banyak iterasi sampai 6. Berarti kalau yang sudah sampai cuma 2 nilai seperti ini, berarti di sini sudah selesai. Karena kita lihat ternyata memang benar. Di sini sudah tidak ada, di sini tidak ada, tidak ada. Di sini juga tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, berarti kita lihat di sini bahwa permasalahan yang di atas tadi dapat kita selesaikan dengan 6 iterasi. 6 iterasi kita sudah dapatkan masing-masing sel ada yang terisi dan juga ada yang memang tidak boleh diisi.
Berarti kita mendapatkan nilai X11 sebesar 10, X12 sebesar 20, kemudian X15 sebesar 40, X21 sebesar 20, X34 sebesar 75, dan X23 sebesar 35. Masing-masing sudah kita dapatkan nilainya. Nah, langkah yang selanjutnya setelah kita tadi sudah mengisi sel-sel yang ada di sini berarti yang kosong itu memang tidak diisi, karena yang terisi ternyata hanya di sel-sel ini, 10, 20, 40, 20, 75, dan di sini tadi sebesar 35. Nah, berarti di sini maksudnya dari kota asal Makassar ke tujuan Jakarta dengan biaya 25, dia hanya mampu maksimal mengirimkan 10 barang. Kemudian dari Makassar ke Bandung, dia hanya maksimal mengantarkan 20, dan dari Makassar ke Surabaya, dia hanya mampu mengantarkan sebesar 40, karena kapasitas pengantaran dari kota Makassar hanya sebesar 70. Nah, setelah itu kita masukkan dalam tabel seperti ini biar lebih jelas. BPP itu Balikpapan ke Semarang sebesar 35. Kemudian mereka memiliki biaya masing-masing dan di sini kita kalikan. Kemudian setelah kita kalikan, di sini kita mendapatkan nilai optimum dari si permasalahan di atas. Nilai optimumnya yaitu sebesar 3.175. Seperti itu, jadi kita mendapatkan nilai optimum atau biaya yang paling minimum untuk masalah yang di atas, kita mendapatkan nilai 3.175. Sebenarnya langkah-langkahnya, konsep prinsipnya itu masih sama Northwest Corner dan juga Least Cost Corner. Cuma untuk langkah awal perbedaannya di sini tadi. Ada di sini tadi. Prinsip pertama, kita mencari 2 biaya pengiriman terkecil dari setiap baris. Jadi kita mencari dulu 2 biaya terkecil, kemudian kita cari selisihnya. Setelah kita mendapatkan nilai selisihnya, kita lihat selisih mana yang paling besar, dialah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu sampai iterasi, sampai selnya terpenuhi semua. Seperti itu mungkin dari contoh penerapan metode FAM untuk menyelesaikan masalah transportasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.